ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta akan segera dimulai. Seluruh hadirin, orang tua, wali, wisudawan, wisudawati, serta para undangan disilahkan berdiri. Pimpinan, saya ambil alih. Siap, gerak. Langkah terbang maju. Jalan. Balik kanan. Gerak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia kebanggaan
unsur pimpinan, seluruh orang tua, wali, wisudawan, wisudawati, serta para undangan disilahkan duduk kembali. Doa pembuka yang akan dipimpin oleh Dr. Han Denny Harseno. Waktu dan tempat disilahkan. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum acara dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kami boleh dan kami bisa untuk mengadakan acara wisuda STT Tiberias yang ke-13 oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Dan kami menyerahkan seluruh acara ini dari awal sampai akhirnya, biar Roh Kudus yang memimpin kami dan Tuhan yang menjaga memelihara kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, juga para wisudawan, wisudawati beserta keluarga yang telah hadir, dan juga seluruh pengurus Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta yang terhormat. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita, amin. Saya percaya setiap kita yang hadir ada di dalam kebahagiaan tersendiri. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada sama-sama untuk kita boleh merayakan di mana setiap para wisudawan, wisudawati sudah berhasil memenangkan pendidikan. Saya percaya setiap kita yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang ada minyak anggur selalu jadi pemenang. Amin. Percaya Tuhan akan pakai lebih luar biasa lagi untuk kita boleh sama-sama jadi berkat untuk memperluas kerajaan sorga di muka bumi ini. Segera kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Sejenak kita mau tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa kami mensyukuri hari yang berbahagia ini Tuhan, di mana kami boleh sama-sama hadir untuk kami melaksanakan yaitu wisuda para wisudawan wisudawati STT Tiberias Jakarta. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami untuk terus memberkati setiap kami. Kami mohon Tuhan, kiranya setiap kami yang hadir boleh ada di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan lebih lagi. Dan kami mau serahkan ya Tuhan Yesus, jalannya ibadah kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang terus bekerja agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang diberkati, kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hatimu. AC-nya kita kecilin. Kecilin AC, kecilin. Yang muncul situ. Pak Risto kedinginan. Haleluya. Tenaga pujian kita di dalam Tuhan. Pak Risto. Roh Kudus hadir di sini. Matiin aja. Di bait suci. Bukan dimatiin aja. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar
setiap ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dalam kasih-Mu terus menjumpai kehidupan kami ya Bapa. Jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Lebih sungguh kita katakan, kasih jumpai aku di sana. Haleluya. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Kita yang percaya masa depan kita indah, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang terus memberikan kami kebaikan-kebaikan di dalam Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya setiap kami boleh ada di dalam kebaikan Tuhan. Dan kami semua Tuhan Yesus mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu. Kami mau naikkan setiap pujian kami yang luar biasa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan siang hari ini, sama-sama dengan sukacita kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari bawa hati yang penuh dengan limpah syukur untuk kita lebih lagi menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kita. Kuda Pandang dari gereja dan suku mana. Haleluya.
kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita. Sekali lagi kita diberikan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Dipersilakan kembali duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, boleh mengangkat tangannya sehingga rekan-rekan pengerja di tempat ini dapat melayani Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terus mengangkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Ini bicara kekekalan, kemuliaan, dan kuasa yang tidak bisa dibantah. Dan ini adalah kehidupan kita untuk sampai selama-lamanya. Kita angkat hostinya terlebih dahulu, bersama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku saya sentosa, menyempurnakan jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditikam, yang ditombak di atas kayu salib, yang mengangkatku untuk penderitaanku, yang mengangkatku untuk penyakitku. Mulai saat ini aku percaya, aku tidak sakit-sakitan. Aku tolak terkapar di meja operasi. Aku tolak terkapar di ruang ICU. Aku tolak penyakit jantung. Aku tolak penyakit kanker. Aku tolak penyakit tumor. Aku tolak penyakit miom. Penderitaan dan penyakitku aku percaya sesungguhnya sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya.
ingatlah selalu kepadaku dan janganlah engkau melupakan aku. Kita angkat cawan ini bersama-sama, kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah dari atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, untuk mengampuni dosa-dosaku dan setiap pelanggaranku. Kedua, untuk menguduskan agar aku bersama keluarga berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Ketiga, aku meraih janji firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya penyakitku disembuhkan. Pada saat ini aku tolak pendarahan, aku tolak cuci darah, aku tolak sakit ginjal, aku tolak sakit migrain, aku tolak sakit darah tinggi, darah rendah, aku tolak sakit diabetes, hepatitis, aku tolak celaka, aku tolak malapetaka, aku tolak maut, aku tolak stroke, aku tolak pikun, aku tolak virus-virus corona. Penderitaan penyakitku aku percaya disembuhkan oleh darah Yesus. Tuhan menyatakan bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Aku tolak miskin, aku tolak bangkrut, aku tolak kutuk-kutuk resesi ekonomi, pekerjaanku, usahaku, masa depanku, keluargaku, pelayananku diberkati Tuhan. Jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Apapun yang aku kerjakan, aku percaya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Karena sesungguhnya penderitaan dan penyakitku sudah ditahirkan, sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Kita minum. Yesus dah lebih besar. Yesus lebih besar. Di Yesus lebih besar. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami penuh kemuliaan-Mu, penuh kuasa-Mu, dan hidup kami ini di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama katakan amin. Haleluya. Pembukaan sidang Senat terbuka dengan acara tunggal wisuda ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, program studi sarjana teologi, pasca sarjana, dan Sekolah Alkitab Tiberias oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Bapak Dr. Aristo Purbohaji, Master Teologi. Sidang terbuka Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta dengan acara tunggal wisuda ke-13, program studi sarjana teologi, magister teologi, dan Sekolah Alkitab Tiberias. Dengan ini dinyatakan dibuka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelantikan wisuda ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Yang pertama, orasi ilmiah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, pendiri dan pembina Sekolah Tinggi Tiberias Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak, Master Teologi, Asisten Gembala Sidang. Waktu dan tempat disilahkan. Suara Gembala, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, wisuda ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta.
Tuhan Yesus mengajar hanya orang yang punya roh martir yang diberi kuasa membentuk perjamuan kudus yang benar oleh Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Saya dipilih langsung oleh Tuhan Yesus untuk menjadi gembala sidang dengan SK surat keputusan tertulis di langit untuk membangun bait Allah yang penuh kuasa tertulis di langit. Yesaya 44 ayat 28 dan Yesaya 45 ayat 1 sampai 2. Padahal saya belum mengenal nama Yesaya, belum membaca Alkitab. Tuhan Yesus berkata, saya punya roh martir seperti Yohanes yang dikasihi Tuhan Yesus. Pertama, kita lihat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Artinya, karena perjamuan kudus adalah korban tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Itulah sebabnya hanya orang yang punya roh martir yang diberi kuasa membentuk perjamuan kudus yang benar. Kalau orang masih minta perpuluhan, itu tandanya orang itu tidak mempunyai roh martir sehingga perjamuan kudusnya hanya sekedar lambang saja, tidak ada kuasa Allah. Roh martir adalah orang yang menyerahkan segala miliknya, nyawa dan darahnya. Gereja Tiberias dibangun karena kami bisa menyerahkan segala milik kami, nyawa dan darah kami, agar banyak orang diselamatkan, agar gereja penuh kuasa. Pertama, yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam surga. Dasar firman Allah di dalam Yohanes 6 ayat 51 dan 58 demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Artinya, keselamatan hanya melalui Yesus, yaitu yang percaya dan menerima perjamuan kudus yang benar. Di luar Yesus tidak ada keselamatan dan hidup kekal di surga. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, untuk menyempurnakan jiwa dan rohku, dan agar dibangkitkan pada akhir zaman. Dasar firman Allah di dalam Yohanes 17:23 demikian. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yohanes 6 ayat 54 demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yang ketiga, inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di meja operasi, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, agar kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, dan tidak terkapar di rumah sakit atau ruang ICU. Aku tolak kanker, aku tolak tumor. Dasar firman Allah di dalam Yesaya 53, 3-5. Demikian, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang kedua, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami semua berjanji untuk hidup di dalam pertobatan. Mari bertobat, berdoa, dan mengucapkan,
keluarga kami adalah keluarga yang kudus. Kami tolak poligami, kami tolak percabulan dan perzinahan, serta bebaskan kami dari segala bentuk fitnah atas keluarga kami dan juga atas gereja. Artinya, perjamuan kudus adalah saat pengampunan, saat pertobatan. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Mari kita sungguh-sungguh imani. Kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Maka di saat itulah mujizat akan kita alami. Yang sakit disembuhkan, yang terikat kuasa setan iblis dilepaskan. Wahyu 12, 10-11, dan hidup kita diberkati. Yang kedua, untuk menyempurnakan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai sebagai warga surga. Kami berdoa mempunyai rumah di surga dan di bumi. Dasar firman Allah di dalam Yohanes 14, 2-3, demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 17 ayat 22. Demikian. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Artinya, perjamuan kudus adalah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Dengan demikian, dimanapun Yesus berada, yaitu di kerajaan sorga, maka di situ juga kita berada. Itulah sebabnya kita hidup di bumi seperti di sorga. Yang ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kita semua akan disembuhkan. Mulai hari ini, kami semua tidak akan migrain, tidak akan sakit kepala, tidak akan vertigo, tidak akan pendarahan. Kami tolak sakit kista dan tumor, kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit lever, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, kami tolak sakit hepatitis, kami tolak darah tinggi dan darah rendah. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Dasar firman Allah di dalam Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Menyanyikan Mars Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta oleh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Agar seluruh bumi
pembacaan surat keputusan wisuda ke-13 Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademis Bapak Dr. Ferdinito Sitanggang. Waktu dan tempat disilakan. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias nomor 016-ST3J-12 Romawi _2021 tentang wisuda ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, program studi Sarjana Teologi atau STH, program studi Magister Teologi atau MTH, dan Sekolah Alkitab Tiberias atau SAT. Menimbang, 1. Bahwa sebagai lembaga pendidikan teologi perlu menamatkan para mahasiswa atau mahasiswi yang telah memenuhi persyaratan akademis untuk diwisuda. 2. Bahwa fungsi dan peranan serta tanggung jawab mahasiswi atau mahasiswa perlu disesuaikan dengan tingkat program yang dicapai. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. 4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Buku Panduan Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta Bab 7 Pasal 21. Memperhatikan 1. Rapat pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta tanggal 17 Desember 2021. 2. Ujian skripsi program studi Sarjana Teologi tanggal 2 November 2021. 3. Ujian tesis program studi Magister Teologi tanggal 18 November 2021. Menetapkan 1. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta nomor 016-ST3J-12 Romawi _2021 tentang wisuda mahasiswa atau mahasiswi program studi Sarjana Teologi, program studi Magister Teologi, dan Sekolah Alkitab Tiberias. 2. Mewisuda nama-nama mahasiswa atau mahasiswi yang dicantumkan dalam lampiran surat keputusan ini pada wisuda ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditandatangani, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2021. Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta Ketua Dr. Aristo Purbuaji MTH. Adapun nama-nama mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut. 1. Program studi Sarjana Teologi Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. 1. Ayub Lande Kalabe STH. 2. Indrawan STH. 3. Peter Joko Priyono STH. 4. Yesaya Sumawang STH. 5. Toto Badia Kaban STH. Program studi Magister Teologi Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. 1. Reno Desian Watimena MTH. 2. Gunawan Chandra MTH. 3. Pri Anggoro Wisenggeni SE MTH. 4. Sahala Pangeran Daniel Mangapul MTH. 5. Sarah Esther Juliana MTH. 6. Kasianto MTH. 7. Dennis Christopher MTH. 8. Aquino Malisetoti MTH. Program Sekolah Alkitab Tiberias. 1. Manase Tara Ama. 2. Stephanie Misael Wengkang. 3. Irene Elizabeth Sumitro. 4. Paulus Rahmat Dwi Priantono SKM. 5. Rudi Budiatmaja SE MAK CHCPA. 6. Michael Lesmana. 7. Glory Alfredo Simpson Pangaribuan. 8. Boga Isa. 9. Novitasari SSI. Demikian. Pelantikan wisuda ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, program studi Sarjana Teologi, Pasca Sarjana, dan Sekolah Alkitab Tiberias. Unsur pimpinan disilakan untuk berdiri. Program studi Sarjana Teologi, Toto Badia Kaban
dengan judul skripsi Efektivitas Ibadah Online terhadap Pertumbuhan Iman Kristen di tengah kesukaran masa pandemi COVID-19 masa kini. Ayub Christian Laba, sarjana teologi, dengan judul skripsi Pembinaan Gereja di Tengah Kesukaran menurut Kisah Para Rasul merupakan jaminan keberhasilan penginjilan melalui ibadah online masa kini. Indrawan, sarjana teologi, dengan judul skripsi Pemahaman Perjamuan Kudus yang Benar menurut Paulus sebagai jaminan persekutuan orang percaya dalam menghadapi COVID-19. Peter Joko Priyono, sarjana teologi, dengan judul skripsi Tantangan Ibadah di Masa New Normal sebagai tantangan gereja yang tidak tergoncangkan dalam iman orang percaya di masa pandemi COVID-19. Yesaya Sumaya, sarjana teologi, dengan judul skripsi Studi Eksegesi Keluaran 9 ayat 8-12 tentang tulah bara sebagai bukti superioritas Allah atas kutub di tengah pandemi COVID-19 masa kini. Teologi Reynold Desian Watimena, Magister Teologi, dengan judul tesis Studi Komparasi Ibadah Anak Sekolah Minggu sebelum pandemi COVID-19 dengan saat pandemi COVID-19 di Gereja Tiberias Indonesia, Bekasi Trade Center, Kota Bekasi, 2021. Gunawan Chandra, sarjana komputer, Magister Teologi, dengan judul tesis Perintah Amanat Agung Tuhan Yesus melalui sarana teknologi informasi sebagai penjangkauan jiwa yang efektif dan kreatif di zaman milenial. Pri Anggoro Wisangeni, sarjana ekonomi, Magister Teologi, dengan judul tesis Iman Tanpa Perbuatan dalam Kitab Yakobus sebagai bukti keselamatan bisa hilang di tangan manusia. Sahala Pangeran Daniel Mangapul, sarjana teknik,
Magister Manajemen, Magister Teologi dengan judul tesis Hikmat dan Kuasa menurut Musa sebagai jawaban Tuhan bagi jemaat yang hidup di tengah pandemi COVID-19. Sarah Esther Juliana, M. Magister Teologi dengan judul tesis Karunia membedakan bermacam-macam roh sebagai perwujudan penuh Roh Kudus dalam 1 Korintus untuk memperlengkapi pertumbuhan tubuh Kristus di zaman akhir. Kasianto, Magister Teologi dengan judul tesis Konsep Keselamatan menurut Paulus dalam kitab Roma sebagai kepastian keselamatan orang percaya. Ik Dennis Christopher, Magister Teologi dengan judul tesis Studi Eksegesi Kejadian 1 ayat 26 sampai 30 tentang gambar dan rupa Allah sebagai representasi Allah dalam diri manusia atas alam semesta. Aquino Malise Toti, sarjana teknik Magister Teologi dengan judul tesis Bekerja di tengah pelayanan menurut Paulus sebagai pola penginjilan efektif yang tidak membebani jemaat di tengah pandemi COVID-19. Hidup Toti! Sekolah Alkitab Tiberias, Manase Tara Ama, Stefani Michelle Wengkang, Iren Elizabeth Sumitro, Paulus Rahmat Dwi Priantoro, Rudi Budi Atmaja, Mikael Lesmana, Glory Afrido Simpson Pangaribuan, Boga Isa,
wisudawan, wisudawati, wisuda ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta yang akan dipimpin oleh Renold Desian Watimena, Magister Teologi. Seluruh wisudawan dipersilakan berdiri. Ikrar wisudawan wisudawati. Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Oleh pertolongan Tuhan kami berjanji. 1. Bahwa kami tetap mempertahankan integritas sebagai seorang pelayan Tuhan. 2. Bahwa kami tetap mempertahankan komitmen kepada Allah, komitmen kepada penginjilan dan misi dunia, serta hidup bagi kemuliaan Allah. 3. Bahwa kami tetap menjunjung tinggi nama baik alma mater dalam perkataan, sikap dan perbuatan, sehingga Tuhan dipermuliakan. 4. Bahwa kami tetap setia melayani di mana saja sesuai dengan karunia rohani, pengetahuan dan kecakapan yang dikaruniakan oleh Tuhan. 5. Bahwa kami tetap menghargai, mempertahankan dan mengabdikan ilmu pengetahuan yang kami peroleh untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pengurapan dan pengutusan unsur pimpinan dipersilakan untuk maju ke depan. Wisudawan, wisudawati untuk maju ke depan sesuai dengan barisannya masing-masing. Unsur pimpinan mendoakan setiap wisudawan, wisudawati. Topi mohon dibuka.
Wisudawan wisudawati dipersilahkan kembali. Acara selanjutnya kata sambutan. Kata sambutan yang pertama oleh Ketua Panitia Wisuda ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Program Studi Sarjana Teologi, Pasca Sarjana, dan Sekolah Alkitab Tiberias, Bapak Devi Tumuju, Magister Teologi. Waktu dan tempat disilahkan. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Darniati Pariaji selaku pendiri dan pembina Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Aristo Purwoaji, Magister Teologi. Yang terhormat perwakilan Gereja Tiberias Indonesia yang diwakili oleh Bapak Pendeta Marcel Sayran, Sarjana Ekonomi Magister Teologi, dan Bapak Pendeta Alexander Simajuta, Sarjana Ekonomi Magister Teologi. Yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Fernito Sitanggang selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Han Denny Harseno, Master of Art selaku Kaprodi Magister Teologi S2 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Yang terhormat juga Bapak Evangelis Devi Tumuju, Magister Teologi selaku Ketua Program Studi S1 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias. Yang terhormat seluruh dosen tetap dan tidak tetap serta staf tenaga kependidikan S1 maupun S2 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta yang berkenan hadir. Yang terhormat Ibu Insinyur Lucy Siombi, Master of Art selaku Direktur Sekolah Alkitab Tiberias 1. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh panitia acara wisuda, mahasiswa S1 maupun S2, sehingga kegiatan wisuda hari ini bisa terselenggara dan berjalan dengan baik. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya dan pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita boleh ada di tempat ini dalam acara wisuda ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Di masa pandemi COVID-19, kami STT Tiberias tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan sudah vaksinasi. Sebuah sukacita yang besar di hari yang berbahagia ini, Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta mengadakan kembali kegiatan Senat Terbuka, yaitu acara wisuda ke-13 sebagai wujud nyata kemenangan dari para mahasiswa dan mahasiswi yang telah berjuang dari awal studi sampai menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Ucapan syukur kepada wisudawan-wisudawati Sekolah Alkitab Tiberias. Ucapan syukur kepada wisudawan-wisudawati Program Sarjana Teologi yang telah meraih gelar Sarjana Teologi. Ucapan syukur juga kepada wisudawan-wisudawati Program Magister Teologi S2 yang telah meraih gelar Magister Teologi. Saya mewakili seluruh bagian panitia wisuda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada stakeholder yang terhormat Bapak Gembala Sidang Ketua Sinode Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Darniati Pariaji, dan juga merupakan pendiri dari Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Ucapan terima kasih juga kepada para orang tua dari wisudawan-wisudawati yang sudah hadir serta semua pihak yang berpartisipasi sehingga terlaksananya kegiatan pesta wisuda hari ini. Pesan untuk para wisudawan-wisudawati,
dengan perayaan wisuda hari ini menjadi langkah awal bagi para wisudawan-wisudawati untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman yang kalian raih selama belajar di kampus tercinta Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Saya pribadi ingin menyampaikan kepada para lulusan untuk menjadi terang dan garam dunia, menjaga nama baik alma mater Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta dimanapun pelayanan saudara. Jangan padamkan rohmu dan tetaplah layani Tuhan. Tetaplah berdiri teguh untuk menyampaikan Injil keselamatan dengan kasih dan kuasa Tuhan Yesus melalui pelayanan minyak dan anggur untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab waktu kedatangan Anak Manusia sudah dekat dan kuasa Roh Kudus agar sebanyak mungkin banyak jiwa diselamatkan. Dan akhir kata, tetaplah berdoa, tetaplah belajar, tetaplah jadi teladan, jadilah berkat bagi bangsa Indonesia, maka Allah damai sejahtera yang melampaui segala akal budi akan melimpahkan berkat-berkatnya bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam STT Tiberias, Oleum et Vinum Excellentia bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jakarta, 18 Januari 2022. Saya Devtu Muyu, Magister Teologis, Ketua Panitia. Terima kasih untuk Ketua Panitia Wisuda ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Sambutan yang kedua, sambutan dari pendiri dan pembina Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marcel Sairang, Sarjana Ekonomi, Magister Teologi. Waktu dan tempat disilahkan. Kata sambutan mewakili pendiri Sekolah Tinggi Teologia Tiberias Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Wisuda ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus karena anugerahnya hari ini kita bisa mengadakan wisuda Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, program studi Sarjana Teologia dan Pasca Sarjana serta Sekolah Alkitab Tiberias. Kepada para wisudawan dan wisudawati, saya mengucapkan selamat atas keberhasilannya menyelesaikan studi saudara dengan baik dan selanjutnya selamat melayani dalam pekerjaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memilih saya, karena prinsip hidup saya adalah pengorbanan, maka saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya orang yang tidak duniawi, walaupun saya selalu berhasil. Dengan prinsip hidup adalah pengorbanan, itulah saya dalam hati selalu berkata, apapun yang saya pegang selalu the best di bidangnya. Apapun yang saya pegang selalu the biggest di bidangnya. Dan dalam karir saya selalu berhasil sebagai the best and the biggest di bidangnya. Maka seruan saya untuk berhasil dalam pelayanan, kita harus punya program. Pelayanan adalah pengorbanan. Jangan meminta-minta dalam pelayanan. Firman Tuhan mengajar, apa yang ditabur itulah yang akan dituai. Galatia 6 ayat 7, Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Gereja Tiberias dibangun karena saya dan keluarga berkorban. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seorang yang melayani, lebih-lebih seorang gembala sidang, haruslah orang yang siap untuk berkorban, memberikan segala miliknya, bahkan darah dan nyawanya. Atau bicara tentang mempunyai roh martir. Gembala sidang yang punya roh martir dijanjikan pelayanan yang penuh kuasa dan mujizat Allah. Gereja Tiberias
diberi perintah langsung oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan yang benar-benar penuh dengan kuasa. Hal ini telah dibuktikan di gereja Tiberias, di mana bayi-bayi yang mati dalam kandungan dibangkitkan dengan kuasa perjamuan kudus dari gereja Tiberias. Contohnya, Ibu Susan, Ibu Natalie, Ibu Vera, dan Ibu Elia. Sejarah Alkitab dan sejarah dunia, sejak zaman Adam belum pernah ada yang seperti itu. Jasad dikubur 7 tahun dan 3 tahun, tetap utuh dan awet muda, serta bunga anggrek yang ikut dikubur 3 tahun tetap fresh, berkat kuasa minyak urapan dari gereja Tiberias. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya untuk menyerukan manusia harus suci pikirannya, segala perkataannya, dan segala perbuatannya. Firman Allah di dalam Mazmur 24 ayat 3-5 berkata, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Maka siapapun yang pelayanannya ingin penuh dengan kuasa harus hidup suci dan kudus. Cepat atau lambat kita akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Mari kita jaga kesucian tangan kita. Jangan sampai mencuri, jangan menipu, jangan mengambil hak milik orang lain. Mari kita jaga kesucian mulut kita. Sejak kecil saya tidak mau berdusta. Saya belum pernah mencuri 1 rupiah atau 1 dolar pun. Saya dahulu sekolah di Amerika. Doa saya, Anda semua akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang diurapi, penuh kuasa dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ketua Sinode dan Gembala Sidang Gereja Tiberias. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Marcel Sairang yang telah membacakan sambutan dari pendiri dan pembina Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Kata sambutan selanjutnya, perwakilan wisudawan wisudawati yang akan disampaikan oleh Sarah Esther Juliana, Magister Teologi. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya, Sarah Esther, mewakili wisudawan dan wisudawati untuk menyampaikan kata sambutan pada momen yang berbahagia ini. Yang kami hormati, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji selaku pendiri dan pembina Sekolah Tinggi Teologia Tiberias Jakarta. Yang kami hormati, Bapak Pendeta Dr. Aristo Purbowaji MTH selaku Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Yang kami hormati, Bapak Pendeta Marcel Sairang SE MTH dan Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak SE MTH selaku perwakilan Sinode Gereja Tiberias Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Pendeta Dr. Han Deni Harseno MA Demin selaku Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Yang kami hormati, Bapak Pendeta Dr. Ferdinand Tanggang selaku Waket 1 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Yang kami hormati, Bapak Pendeta Devi Tumuyu MTH selaku Kaprodi Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Yang kami hormati, Ibu Insinyur Lucy Sihombing MA selaku Direktur Sekolah Alkitab Tiberias Jakarta. Dan yang kami hormati, Bapak Ibu dosen dan staf pengajar Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, serta seluruh undangan, orang tua kami, dan rekan-rekan wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih karunia-Nya dapat dilaksanakan wisuda ke-13 STT Tiberias Jakarta secara tatap muka siang hari ini. Saya pribadi juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pertolongannya yang memampukan saya
dan teman-teman wisudawan-wisudawati, baik S1, S2, dan S1 untuk dapat menyelesaikan studi kami, karena tanpa Tuhan Yesus kami tidak mungkin bisa mencapai semua ini. Bicara mengenai kelulusan, saya teringat dengan cerita awal masuk STT Tiberias. Saya percaya rekan-rekan wisudawan-wisudawati punya ceritanya sendiri yang membawa sampai masuk ke sekolah teologi ini. Kalau untuk saya, masuk sekolah teologi bukan sesuatu yang saya dan keluarga, mama, papa, adik-adik saya rencanakan sebelumnya. Karena bagi kami, untuk masuk sekolah teologi itu adalah suatu tanggung jawab, bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan. Akhirnya orang tua saya berdoa dan saya pun berdoa lagi, dan Tuhan memberikan saya ayat ini, Kisah Para Rasul 26 ayat 16-18. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan kau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ayat ini menjadi konfirmasi untuk saya masuk ke STT Tiberias. Dari sini saya belajar untuk segala sesuatu tanya Tuhan, agar ketika kita menjalani setiap proses dari keputusan yang sudah kita ambil, kita dapat tetap bertahan, setia, dan taat sampai akhir. Jujur Bapak Ibu, Saudara semua, kuliah sambil bekerja itu berat. Saya percaya rekan-rekan wisudawan-wisudawati yang juga bekerja sambil kuliah bisa merasakan hal yang sama. Apalagi usia saya masih tergolong muda. Saat ini usia saya masih 24 tahun. Dan buat saya untuk bisa lulus tepat waktu S2 ini adalah mujizat Tuhan yang sangat besar. Kemudian begitu. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya percaya baik saya maupun rekan-rekan wisudawan-wisudawati dalam menjalani perkuliahan pasti pernah menghadapi tantangan, baik dalam mengatur waktu, mengerjakan tugas, mengerjakan ujian, mungkin juga menghadapi masalah, senang, sedih, tetapi akhirnya bisa mencapai kelulusan pada hari ini. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin secara khusus mengucapkan terima kasih kepada semua dosen dan staf STT Tiberias Jakarta untuk semua usaha dan kerja keras yang diberikan sehingga dapat terlaksananya setiap kegiatan belajar mengajar di STT Tiberias, baik maupun tidak baik waktunya. Terima kasih untuk kesetiaan yang diberikan. Tuhan Yesus yang membalaskan setiap kebaikan dan pelayanan Bapak, Ibu, dosen dan staf STT Tiberias Jakarta. Adalah sebuah kehormatan untuk saya bisa menjadi bagian dari STT Tiberias Jakarta. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga, dan rekan-rekan untuk dukungan dan doa yang diberikan hingga kami dapat menyelesaikan studi di STT Tiberias Jakarta. Rekan-rekan wisudawan-wisudawati yang saya kasihi, saya ucapkan selamat untuk kita semua. Setiap jerih lelah kita terbayar dengan kelulusan hari ini. Namun, perjuangan kita belum selesai. Kita perlu melangkah keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa melalui doa, pelayanan, dan khususnya melalui cara hidup yang menjadi berkat bagi sesama kita. Mari sama-sama kita membawa visi misi yang Tuhan berikan bagi Gereja Tiberias Indonesia, yaitu mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Mari mulai dari membawa diri kita untuk menjadi berkat, contoh, dan teladan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Memberikan yang terbaik, baik di pekerjaan, pelayanan, atau apapun yang Tuhan percayakan, sehingga dari semua itu nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk sambutan dari perwakilan wisudawan wisudawati wisuda ke-13. Sambutan yang selanjutnya, sambutan dari Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta kepada Bapak Jonathan Sihite, Sarjana Teologi. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Salam, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Gembala Sidang dan Ketua Sinode Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji serta Ibu Pendeta Darniati Pariaji selaku pendiri dan pembina Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Yang saya hormati, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Aristo Purwaji, MSI, MTH. Yang saya hormati, Asisten dan Staf Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Marcel Sairan, SE, MTH, beserta Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak, SE, MTH. Yang terhormat, Kaprodi Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Handeni Harseno, MA, Demin. Yang terhormat, Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Ferdinando Sitanggang. Yang terhormat, Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Henry Setiadi, SE, MM, MTH. Yang terhormat, Direktur Sekolah Alkitab Tiberias Jakarta, Ibu Insinyur Lucy Sihombing, MA. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan seluruh staf baik Sarjana 1 maupun Sarjana 2 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan yang terakhir yang saya banggakan, seluruh wisudawan dan wisudawati bersama orang tua maupun wali beserta seluruh undangan hadirin yang berbahagia. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunia-Nya. Pada hari ini, Selasa 18 Januari 2022, Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta boleh kembali mengadakan acara wisuda yang ke-13, pelantikan wisudawan-wisudawati program studi Sarjana Teologi dan Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Merupakan suatu anugerah yang besar yang Tuhan telah berikan ketika Tuhan mempercayakan sebuah panggilan untuk menjadi rekan sekerja Allah terhadap rekan-rekan wisudawan-wisudawati untuk diajar, dididik, serta dibentuk secara pemahaman teologis selama menimba ilmu di Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Merupakan rasa syukur yang tersendiri bagi rekan-rekan wisudawan-wisudawati ketika Tuhan memampukan untuk bisa bertahan serta untuk bisa menyelesaikan pendidikan rekan-rekan sekalian sampai selesai di STT Tiberias Jakarta, hingga akhirnya rekan-rekan wisudawan-wisudawati boleh berdiri sampai hari ini dan secara resmi boleh menyandang gelar Sarjana Teologi untuk program S1 dan Magister of Theology untuk program S2. Sebuah pencapaian yang tidaklah mudah. Dapat dipastikan ada begitu banyak halangan, rintangan, serta hambatan dan tantangan yang kalian hadapi. Namun sebagai orang percaya, kita pasti selalu diberikan hikmat, marifat, kekuatan, serta kemampuan dan tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ketua alumni Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta dalam wadah Ikatan Alumni STT Tiberias, saya mengundang seraya mengajak rekan-rekan wisudawan-wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta untuk mari bersama-sama bergabung di dalam Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Mari bersama-sama kita memberikan sumbangsi berupa pemikiran-pemikiran yang membangun, pandangan-pandangan yang positif dan aktif, serta karya nyata yang seturut dengan visi dan misi pendiri sekaligus pembina alma mater kita, sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk turut serta berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan dunia teologi, juga rasa persaudaraan dalam semangat kekeluargaan antar sesama alumni Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Mari bersama-sama kita menunjukkan rasa bangga kita terhadap alma mater kita dengan menjadi alumni yang selalu mengingat dari mana awal kita berasal dan mengingat bagaimana kita pernah melalui berbagai macam proses
bersama-sama di tempat ini, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, yang telah membentuk kita hingga kita bisa ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Akhir kata, kembali saya mengucapkan selamat atas pelantikan wisudawan-wisudawati program sarjana dan pasca sarjana Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, dan selamat bergabung di keluarga besar Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Sebagai penutup, saya mengutip dari surat Rasul Paulus sebagai pesan bagi kita semua yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian kata sambutan saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Oleum et Vinum Excellentia. Terima kasih untuk sambutan dari Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Jadi rekan-rekan wisudawan, wisudawati diharapkan segera bergabung dengan Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, karena dalam progres akreditasi Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, hasil dari luaran sangat penting, sehingga apa yang akan dilakukan oleh para alumni itu akan mempengaruhi akreditasi Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, baik Prodi S1 maupun Prodi S2. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Sambutan yang terakhir oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Aristo Purbohaji, Magister Teologi. Waktu dan tempat disilahkan. Shalom, salam damai sejahtera yang terhormat Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Donati Pariaji, selaku pendiri dan pembina SDT Tiberias Jakarta, dan dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Pendeta Alex Simanjuntak dan Pendeta Marcel Sarangeo Sairang. Yang terhormat unsur pimpinan SDT Tiberias, yang terhormat para orang tua wisudawan, wisudawati, dan seluruh undangan, yang saya banggakan para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Hari ini Selasa 18 Januari 2022 merupakan hari istimewa bagi sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Pertama-tama kita menaikkan syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus atas pertolongannya sehingga wisuda ke-13 STT Tiberias Jakarta program studi sarjana teologi, pasca sarjana dan sekolah Alkitab Tiberias dapat terlaksana dengan baik. Wisuda yang dilaksanakan hari ini adalah salah satu perwujudan dari visi misi STT Tiberias menjadi lembaga pendidikan tinggi teologi yang berkomitmen terhadap ilmu teologi yang unggul dan dinamis dengan menerapkan kebenaran Alkitab dan pencapaian tujuan STT Tiberias. Hari ini ada 22 orang yang diwisuda dengan gelar sarjana teologi sebanyak 5 orang, magister teologi 8 orang, program sertifikat sekolah Alkitab Tiberias 9 orang. Kami berharap setelah diwisuda hari ini, para wisudawan, wisudawati dapat menerapkan dengan baik setiap pengajaran yang selama ini diperoleh di bangku kuliah. Lama studi 4 tahun bagi S1, 2 tahun bagi S2, dan 1 tahun bagi program SAP dianggap cukup sebagai bekal dasar dalam pelayanan yang telah menanti di hadapan kita. Karena hasil studi hanya sebagai bekal dasar, maka wisudawan-wisudawati masih dituntut untuk belajar terus dan terus belajar, baik dari segi iman, pengetahuan, perilaku, maupun nilai-nilai rohani yang sangat dibutuhkan dan pasti akan dijumpai dan dituntut dalam pelayanan. Kami percaya bahwa pihak sekolah terus berusaha membekali para mahasiswanya supaya menjadi hamba Tuhan yang layak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Akhir kata, marilah kita dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan segenap akal budi senantiasa menghidupi apa yang kita yakini dan kerjakan di dalam Yesus Kristus sampai kedatangan yang kedua kali. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar di STT Tiberias,
kepada stakeholder Gereja Tiberias dan semua pihak yang terkait di dalamnya, kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan seluruh rangkaian acara sehingga kita bisa menyelenggarakan wisuda dengan lancar. Selamat dan sukses selalu untuk para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Tetaplah berkarya, doa kami beserta kalian semua. Dan semoga kalian semua menyatakan kuasa minyak dan anggur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam oleum et vinum, Excellencia, salam minyak dan anggur. Juga salam model Pendeta Marcel Sairang adalah Sarangeo. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Kita ada di bagian akhir acara wisuda ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta. Untuk bagian terakhir dari acara wisuda adalah penutupan wisuda ke-13 Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Bapak Dr. Aristo Purboaji, Magister Teologi. Waktu dan tempat disilahkan. Sidang Senat Terbuka STT Tiberias Jakarta dengan acara tunggal wisuda ke-13 program studi sarjana teologi, magister teologi, dan SAT dengan ini dinyatakan ditutup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk seluruh unsur pimpinan, Bapak Ketua Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, Bapak Dr. Aristo Purboaji. Terima kasih untuk perwakilan dari Sinode Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak, Bapak Pendeta Marcel Sarangeo Sairang, Pendeta TikTok kita. Jadi anak-anak muda, alumni yang masih muda bergabung di Buanarkes. Ya, kita ada wadah anak-anak muda yang diketuai oleh Bapak Pendeta Marcel Sairang. Terima kasih untuk segenap unsur pimpinan yang hadir. Bapak Wakil Ketua 1 Bidang Akademis, Bapak Dr. Fernito Stangga, Bapak Kaprodi Program Magister Teologi, Bapak Dr. Andeni Arseno, Bapak Kaprodi Sarjana Teologi, Bapak Devi Tumuyu Magister Teologi, Direktur Sekolah Alkitab Tiberias, Ibu Insinyur Lucy Siombing MA. Juga kepada seluruh dosen tetap, dosen tidak tetap Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta, kepada segenap orang tua, wali, dan seluruh undangan, dan khususnya kepada para wisudawan program studi sarjana teologi, pasca sarjana, dan sekolah Alkitab Tiberias. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih buat Tuhan Yesus, dan terima kasih buat dosen-dosen yang sudah selama ini membimbing. Jadi saya jadi sarjana saat ini. Terima kasih atas bimbingannya semua ini. Hamba mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman, buat para staf, buat semua yang sudah mendukung saya sampai saat ini sudah bisa menjadi sarjana, dan terima kasih juga untuk dosen dan panitia wisuda kali ini, sangat luar biasa. Terima kasih. Oke, thank you banget buat semua yang sudah terlibat dalam proses pendidikan ini, dari pendeta, dosen, pembimbing, teman-teman semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.